Hey ho pop gengs, punya adegan panas yang vulgar, bermuatan kekerasan, ada unsur politik atau nyinggung agama tertentu, itu adalah sekian formula yang dijamin bakal bikin film buatan siapapun gak lulus sensor LSF. Dan bisa dipastiin gak bakal tayang di bioskop Indonesia. Nah, aku akhirnya berani bikin kesimpulan semacam ini setelah bikin konten soal film luar negeri yang dilarang masuk Indonesia. Tapi itu kan film luar. Kalau film buatan anak bangsa gimana? Apa bakal dicekal juga? Aku juga penasaran sih, jadi yuk kita cari tahu sama-sama. Setelah nyari tahu sana-sini di internet, akhirnya aku nemu kalau pencekalan film udah berlangsung di Indonesia sejak Orde Lama, eranya Bapak Soekarno. Dan film terawal yang waktu itu kena sensor judulnya adalah Pagar Kawat Berduri. Ini adalah film garapan sutradara bernama Asrul Sani. Ceritanya itu soal para pejuang kemerdekaan Indonesia yang ditahan sama Belanda. Sebenarnya ini film propaganda yang dimaksudkan buat mantik semangat perjuangan kala itu. Tapi Partai Komunis Indonesia yang di tahun 60-an masih jadi salah satu partai paling berkuasa, nolak penayangan film ini karena dianggap menimbulkan simpati kepada penjajah. Gegara ada adegan soal persahabatan salah satu karakter dengan perwira Belanda. Padahal aslinya sih kalau cerita di film ya, persahabatan ini cuman intrik buat gali informasi soal musuh. Cuman kayaknya orang tahun 60-an emang sensian banget dah. Apalagi pas film ini rilis, umur kemerdekaan Indonesia itu baru 20-an tahun. Trauma masa penjajahan juga masih terasa kan? Jadi ya wajar kalau akhirnya isu pencekalan ini malah didukung banyak orang. Tapi nggak apa-apa kok, itu zamannya udah lewat dan film ini malah udah tayang di bioskop sejak 2018. Atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pusat Pengembangan Perfilman dengan proses restorasi. Ya, nggak bisa disangkal politik emang ada pengaruhnya ke pencekalan, dan Pagar Kawat Berduri bukan satu-satunya film yang bernasib sial. Di rentang tahun 1976, masa Orde Baru, film besutan Herman Nagara yang berjudul Romusa juga dilarang tayang nih. Pasalnya film ini nyeritain penderitaan orang Indonesia di masa pendudukan dan kerja paksa oleh Jepang. Sementara di masa penayangan film, hubungan bilateral Indonesia-Jepang lagi mesra-mesranya tuh. Makanya sama Departemen Penerangan, film ini dilarang tayang dengan alasan buat menjaga hubungan diplomasi kedua negara. Dan gak berhenti sampai di situ aja, pencekalan film di Indonesia itu terus terjadi. Di tahun 1981 misalnya, giliran film garapan sutradara Cut Jalil, Lady Terminator yang dilarang tayang. Ceritanya sih gak masalah, secara garis besar ini cuma soal pembalasan Ratu Kidul. Tapi menurut lembaga sensor, film ini terlalu banyak muatan kekerasan dan adegan panas, makanya harus dilarang. Dan akhirnya barulah dikasih izin tahun kemudian. Tentu aja dengan pemotongan sana-sini, sampai durasi yang tersisa tinggal 80 menit aja. Cuman ini gak apa-apa sih ya, soalnya meski sempat dilarang tayang sama negara sendiri, toh film Lady Terminator udah lebih dulu menikmati cuan dari hasil penayangannya di negara lain, seperti Amerika Serikat, Thailand, Jepang, Prancis, dan Italia. Alasan pelarangan Lady Terminator menurutku biasa banget sih, soalnya orang takut sama adegan ranjang kekerasan itu udah biasa ya. Yang menurutku nggak biasa emang 2 film sebelumnya. Orang kok takut sama sejarah, malah pakai alasan hubungan baik segala lagi ya. Kalau kejadiannya sekali sih nggak apa-apa. Masalahnya di tahun 2001 yang harusnya udah masuk milenium baru nih, hal semacam itu ternyata malah terulang lagi. Kali ini giliran film Merdeka 17085. Hasil kolaborasi antara rumah produksi asal Jepang, Toho, dan Rapi Film Indonesia. Sama lembaga sensor atau mungkin pemerintah, film ini dilarang tayang dengan alasan dapat melukai perasaan orang Indonesia. Karena ceritanya tentang beberapa perwira Jepang yang ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan dianggap menyimpang dari sejarah yang sebenarnya. Makanya, lagi-lagi menurut pemerintah film ini dianggap dapat merusak hubungan bilateral kedua negara. Nah, yang lucu adalah film ini secara komersial malah sukses banget loh di Jepang. Waduh, terus alasan dapat merusak hubungan bilateral itu gimana? Apakah harus mengsedih atau mengakak? Soalnya alasan pelarangan karena filmnya menyimpang dari sejarah juga terlalu mengada-ngada ya. Emang ada film sejarah yang 100% akurat?
Gak ada kan? Lagian kalau emang bener itu alasannya, kenapa ada film yang udah jelas-jelas disebut ceritain sejarah palsu menurut para akademisi, tapi tiap tahun masih tayang aja di stasiun TV? Tahu yang mana? Udahlah ya, daripada kita capek ngomongin pemerintah, mending pindah dulu ke yang berprestasi. Ada film babi buta yang ingin terbang. Wow, dengan judul internasional Blind Pig Who Wants to Fly, I Believe I Can Fly. Yang rilis 2008 lalu di bawah arahan sutradara bernama Edwin. Ini adalah film berdurasi 77 menit yang nyeritain tentang gimana susahnya hidup sebagai keturunan Cina di Indonesia. Dan udah kenyang penghargaan dari berbagai festival. Mulai dari Viv Precy Prize di Rotterdam International Film Festival 2009. Terus Viv Precy atau Netpac Award di Singapore International Film Festival 2009. Lalu dapat Young Audience Award di Nantes Three Continent Festival 2009. Udah bener gak sih penyebutannya? Dan menangi nominasi Best Director dalam Jakarta International Film Festival 2009. Sayangnya, dengan semua prestasi mentereng tadi, film ini rupanya sempet dilarang juga. Nggak tahu pasti sih alasannya. Cuman kalau mau diperiksa kayaknya gegara dalam film ini ada adegan hubungan sesama jenis. Nah, ini sama nih dengan yang dialami sama film Parts of the Heart arahan Paul Augusta yang rilis 2012 lalu. Film ini juga dilarang tayang meski dapat apresiasi di luar negeri lewat kesempatan tampil di Festival Film Internasional Rotterdam 2012. Karena jauh sebelum masuk adegan, karakter utama film ini memang gay. Oke, kamu mungkin mikir kalau dua film tadi sampai dicekal karena siniasnya gak punya power melawan. Soalnya belum punya nama. Dan rumah produksinya juga gak terkenal. Tapi tunggu, soalnya sutradara terbaik di Festival Film Indonesia atau FFI tahun 2006 dan 2009, Teddy Suryatmaja, juga sempat kena pencekalan gegara filmnya yang berjudul Something in the Way. Ini bukan cuma sutradaranya loh yang punya nama gede. Para pemerannya juga udah sekelas Reza Rahardian dan Ratu Felicia. Tapi tetap aja dicekal. Gegara ceritanya yang bawa-bawa agama dan punya beberapa adegan vulgar. Padahal film ini masuk world premiere di Berlin International Film Festival ke-63 tahun 2013 lalu. Ya, Teddy Suryatmaja emang sutradara yang idealis. Dia lebih pentingin pesan ketimbang cuan. Makanya pas film selanjutnya About a Woman rilis 2014 lalu, Bang Teddy sengaja nggak tayangin filmnya di Indonesia. Karena nggak mau berurusan lagi sama LSF. Bukan apa-apa nih. Masalahnya film kedua ini pesan ceritanya masih aja sama dengan Something in the Way. Masih bicarain agama dan hal tabu lain seperti seksualitas. Dan lagi-lagi seperti film sebelumnya, About a Woman masih tetap dapat apresiasi gede di luar negeri. Salah satunya adalah masuk dalam daftar World Premiere di Singapore International Film Festival 2014. Nah, bohongin saya. Kalau kamu mau merampok saya kasih tahu dari sekarang.